Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah penjelasan tentang tajwid bab mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukun adalah mad, yakni seperti yang kita pelajari di mad tabi'i, fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhamma diikuti wawu sukun. Nah, di sini mad adalah artinya panjang. Jadi setiap kata yang panjang, yang fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, itu kemudian mad yang panjang, kemudian bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Jadi ketika ada mad yang panjang, kata-kata yang panjang bertemu huruf hidup dan dia dalam keadaan berhenti atau waqaf, maka dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6, sesuai kecepatan dia membaca. Biasanya kalau kita membacanya sangat cepat, ketika seperti tilawah Al-Quran di Ramadan, ketika cepat itu boleh 2. Misalnya fa'ala rabbuka bi'ad, bi'ad itu 2, bi'ad. Kemudian kalau 4 juga boleh bi'ad, itu kalau untuk pemula ketika belajar. Dan 6 itu biasanya lebih banyak dipakai ketika qori-qori atau qiraah yang berlaku bertartil, itu biasanya memakai panjang 6. Jadi inti dari mad arid li sukun adalah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, maka dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Pada contoh di bawah ini, fa'ala rabbuka bi'ad. Di sini madnya adalah a, fathah diikuti alif. A di sini adalah mad. Kemudian huruf hidup, bertemu huruf hidup berupa din, dal berharokat kasroh tain, huruf hidup, dan dibaca waqaf atau berhenti. Maka bi'ad ini dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat, dan huruf hidupnya dibaca sukun, dibaca mati. Bi'ad. Di bawah ini alhamdulillahi rabbil alamin. Awalnya jika tidak ada waqaf, jika di sini tidak ada waqaf, maka dia rabbil alamina. Nah, karena di sini ada waqaf, jadi di sini masuk pada materi mad arid lis sukun, yakni mi kasrah bertemu ya sukun, yakni mad bertemu huruf hidup. Nah, dan dibaca waqaf, maka alamina harus dibaca alamin. Nunnya menjadi sukun dan min itu dibaca panjang dulu, boleh 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian nunnya, huruf hidupnya disukun, rabbil alamin. Selanjutnya di sini wal qalami wa ma yasturun. Di sini mad ros dhamma diikuti wawu sukun. Di sini adalah mad. Kemudian nah huruf hidup dibaca waqaf. Jadi yasturuna ketika waqaf kita membacanya menjadi wa ma yasturun. Nanya menjadi sukun dan runya dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Misalkan ya sukun di sini harokat sebelumnya ini bukan kasroh. Misalnya dia fathah. Alamaina, di sini dia fathah bertemu ya sukun, berarti dia bukan bacaan mad. Nah, ketika harokatnya fathah yang harusnya itu kandungannya adalah alif, sedangkan di sini bertemu ya sukun, berarti dia bukan bacaan mad. Di sini berarti juga bukan mad arid lis sukun. Nah, seperti pada lafaz alaihi, alaihi. Di sini dia ada waqaf, misalkan dia harus waqaf. Nah, di sini alaihi lah bertemu ya sukun, maka di sini dia bukan mad. Jadi otomatis dia juga bukan bacaan mad arid
lisukun. Dia ada bacaannya sendiri, nanti ketika kita sudah sampai akan ustadzah terangkan. Di sini dia bukan mat arid lisukun, karena harusnya mat itu kalau ya sukun berarti sebelumnya dia harus harokat kasro, karena kasro gandengannya ya sukun, dhammah gandengan wawu sukun, fathah gandengannya alif. Sekian dulu penjelasan dari ustadzah ya. Jika ada yang tidak jelas boleh disampaikan pada ustadzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.